Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sally Mufarroha, mahasiswi dari Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tadris Umum. Nah, di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang mobilitas sosial yang pastinya sangat menarik untuk dibahas dengan teman-teman sekalian. Oke, langsung saja. Baik, sebelum kita membahas materi kali ini, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu bertujuan untuk agar membantu siswa memahami konsep perpindahan status sosial dalam masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok. Melalui materi ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan bentuk-bentuk mobilitas sosial, mengidentifikasikan saluran-saluran serta menganalisis dampak terhadap struktur sosial. Ada 5 materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu yang pertama kita akan membahas pengertian mobilitas sosial, apa itu bentuk-bentuk mobilitas sosial, dan juga apa saja saluran-saluran mobilitas sosial, bagaimana faktor mobilitas sosial itu, dan yang terakhir itu apa dampak mobilitas sosial. Nah, kita akan membahas itu bersama-sama. Baik, kita akan membahas materi yang pertama, yaitu pengertian mobilitas sosial. Apa sih itu mobilitas sosial? Nah, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau suatu kelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Nah, seseorang yang mengalami perubahan kedudukan tersebut atau bisa juga dinamakan dengan status sosial dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik itu menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah daripada sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan. Nah, itu sudah termasuk mobilitas sosial. Jadi mobilitas sosial itu perpindahan posisi seseorang dari yang lebih tinggi ke rendah maupun ke rendah ke tinggi. Seperti itu. Materi yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, bentuk-bentuk mobilitas sosial ini terbagi menjadi 2, yaitu mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Yang pertama, mobilitas sosial vertikal itu perpindahan seseorang atau sekelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain yang tidak sederajat. Jadi mobilitas sosial vertikal ini perpindahan status sosial seseorang yang tidak sederajat dengan kedudukan sebelumnya, seperti itu. Entah itu ke yang status sosialnya yang berpindah ke yang lebih tinggi maupun ke yang lebih rendah. Nah, selanjutnya mobilitas sosial yang horizontal, yaitu perpindahan status sosial seseorang atau suatu kelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Artinya mobilitas horizontal ini peralihan individu atau objek-objek sosial yang lain dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Maksudnya di situ kedudukan kita tetap, namun posisi kita berpindah. Seperti itu. Perpindahan posisi saja, tapi kedudukannya itu sama gitu. Intinya yang sederajat. Kemudian kita memasuki saluran mobilitas sosial. Apa saja sih saluran mobilitas sosial itu?
Nah, mobilitas sosial dapat dilakukan melalui beberapa saluran yang dapat mengubah status seseorang. Di sini saluran-saluran mobilitas sosial itu ada 4. Yang pertama, pendidikan. Yang kedua, organisasi. Yang kedua, organisasi politik. Yang ketiga, organisasi ekonomi. Yang keempat, organisasi profesi. Jadi saluran mobilitas sosial itu bisa melalui pendidikan, organisasi politik, entah itu dari ekonomi atau pekerjaan ataupun organisasi profesi. Nah, itu akan seseorang yang berada di kedudukan tersebut itu akan mengalami perubahan. Nah, perubahan itu ya yang dimaksud dari mobilitas sosial ini, seperti itu. Selanjutnya, di sini faktor-faktor mobilitas sosial. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial? Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial, yaitu berbagai elemen yang memungkinkan seseorang atau kelompok yang berpindah status sosial dalam masyarakat berdasarkan hasil pencarian. Nah, di sini ada faktor-faktor utama mobilitas sosial yang meliputi yang pertama faktor individu, yang kedua faktor politik, yang ketiga faktor ekonomi, yang keempat faktor budaya dan nilai sosial, yang kelima kependudukan. Nah, jadi faktor-faktor terjadinya mobilitas sosial itu bisa dilakukan melalui dari faktor-faktor tersebut. Bisa itu entah itu dari individu, politik, pekerjaan ekonomi, maupun budaya dan nilai sosialnya, dan bisa juga dari segi kependudukan. Nah, itu faktor-faktor dari mobilitas sosial yang dialami. Nah, kemudian dampak mobilitas sosial. Dampak mobilitas sosial ini ada 2, dampak positifnya dan dampak negatifnya. Nah, yang pertama ini adalah dampak positif dari mobilitas sosial, yaitu ada tiga. Yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Kemudian yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Jadi, dampak adanya mobilitas sosial ini itu akan mendorong seseorang untuk lebih maju. Untuk menimbulkan lebih semangat lagi gitu di situ, untuk kan dari misalnya dari seseorang yang tingkat kedudukannya rendah, nah itu kan akan bersemangat bekerja untuk mempercepat tingkat perubahan sosialnya gitu, untuk mendorong dia lebih baik lagi, lebih maju lagi gitu, seperti itu. Kemudian di sini dampak mobilitas sosial yang negatif. Nah, di sini ada 5 dampak mobilitas sosial negatif, yaitu yang pertama, terjadinya konflik sosial. Kemudian yang kedua, ketidakstabilan sosial. Yang ketiga, ketimpangan sosial yang semakin besar. Yang keempat, ketidaksesuaian sosial. Yang kelima, gangguan psikologi dan tekanan mental. Jadi ternyata banyak sekali dampak negatif terjadinya dari mobilitas sosial ini. Ya, salah satunya bisa menimbulkan terjadinya konflik sosial atau memicu kekacauan, dan bisa terjadi ketidakstabilan sosial atau di dalam masyarakat itu acuh tak acuh seperti itu. Nah, kemudian bisa juga di situ
karena sudah terobsesi pengen maju, tapi dia itu kurang berusaha, jadi dia itu terkena gangguan psikologis dan tekanan mental dari dirinya sendiri seperti itu. Nah, itu dampak negatif. Tapi ingat teman-teman, kita jangan ngambil dampak negatifnya, kita harus bisa mengambil dampak positif dari mobilitas sosial ini. Wah, ternyata kita sudah selesai dan sekarang berada di titik evaluasi. Nah, mobilitas sosial yang terjadi di masyarakat berhubungan erat dengan dinamika penduduk masyarakat. Dinamika penduduk masyarakat yang terdapat berubah baik secara kuantitas dan kualitas, tidak terlepas dari perubahan masyarakat dalam segala bidang, entah itu dari segi sosial, budaya, politik, dan maupun ekonomi. Nah, kalian sebagai peserta didik harus punya atau harus memiliki cita-cita yang tinggi demi terwujudnya generasi yang berkualitas. Mungkin hanya itu evaluasi hari ini. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.